Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu di Instagram saya @gdebp itu ada yang nanya, Pak Gede, gimana caranya supaya saya bisa punya bisnis yang modalnya kecil tapi peluang profitnya besar dan resikonya kecil? Ini bisnis enak banget ya kalau misalnya kalau saya share gitu ya, ada sebuah bisnis yang kayak gini dan masih nggak ikutan gitu ya, masih nggak dicoba, at least dicoba gitu ya, saya nggak ngerti lagi deh. Tapi ya sebenarnya ada nggak? Ya ada gitu. Ada bisnis yang kita bisa mulai dengan modal yang kecil dan kita bisa dapat potensi profitnya besar. Tapi di saat yang sama resikonya juga kecil. Nah, tapi sebelum saya mau share bisnisnya, jadi kamu silakan nonton videonya sampai habis karena ini keren banget dan saya akan kasih kamu sebuah ide bisnis yang siapapun bisa melakukan. Kamu masih kuliah, kamu baru tamat kuliah, belum dapat kerja, kamu sambil kerja mau coba bisnis, kamu bisa lakukan bisnis ini. Karena sekali lagi, my promise adalah bisnis yang akan saya share ini itu bisa kamu lakukan dengan modal kecil. Sekali lagi, resikonya pun kecil. Kenapa ya? Karena modalnya kecil, resikonya pasti kecil. Kalau kita bicara resiko terburuk dari sebuah bisnis adalah sebesar modal yang kita tempatkan. Artinya, kalau saya mulai bisnis dengan modal 1 miliar, maka resiko terburuk saya adalah 1 miliar yang nggak kembali. Resiko terburuk saya adalah 1 miliar, sebesar modal yang saya tempatkan. Tapi kalau kemudian saya bisa mulai bisnis dengan modal 1 juta, artinya resiko terburuk yang mungkin saya alami adalah 1 juta rupiah. As simple as that. Jadi ketika saya bilang bisnisnya bisa dimulai dengan modal kecil, maka dipastikan resikonya pun ya kecil juga. Tapi kalau kita bicara profit atau keuntungan dari bisnisnya, bisa nggak besar? Oh ya bisa banget. Sangat 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 bisa. Selama kita tahu caranya. Karena kalau kita nggak tahu caranya ya jangankan bisnis. Kita mau naik kelas di SD aja ya susah juga kalau kita nggak tahu caranya. Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan ulangannya. Kalau kita nggak bisa ngerjain PR-nya di kelas. Atau di rumah ngerjain PR-nya nggak bisa. Ya, naik kelas juga susah. Makanya jangankan bisnis, naik kelas aja susah kalau nggak tahu caranya. Makanya bisnis pun kalau kita nggak tahu caranya susah. Semua bisnis susah kalau nggak tahu caranya. Permasalahannya adalah banyak orang pengen bisnis karena berpikir padahal kalau saya mau bisnis maka saya akan bisa punya uang banyak dan saya bisa mempekerjakan orang dan kemudian saya juga bisa berlibur sesuka hati. Banyak orang berpikir kayak gitu. Nah, kabar baiknya adalah di bisnis yang nanti saya share ini, kamu nggak perlu mempekerjakan orang, kamu nggak perlu jualan, kamu nggak perlu ngajak-ngajak orang bergabung because ini bukan MLM, dan kamu juga nggak perlu khawatir dengan supplier, izin, dan segala macamnya. Karena ini gampang banget asal tahu caranya. Nah, gimana caranya supaya tahu caranya? Saya sarankan kamu belajar dulu. Belajar, please, belajar dan mempelajari sebuah bisnis, skill berbisnis itu adalah salah satu dari high income skill yang saya bahas di ebook saya yang kamu bisa download secara gratis di description video ini di bawah. Kamu bisa download gratis. Judul ebooknya adalah Dari Gaji UMR Menuju Financial Freedom. Ini gratis, ada di description, kamu bisa download, klik linknya lalu kemudian kamu download gratis. Oke, jadi balik lagi ke bis apa nih? Kalau kita bicara misalnya bisnis buka restoran. Pertama, buka restoran perlu modal berapa? Mungkin 100-200 juta, bahkan ada yang 500 juta, bahkan ada yang miliaran. Bahkan ada yang belasan miliar. Kalau kita mau buka McDonald itu baru dari franchise-nya aja itu udah belasan miliar, 1 juta dolar. Belum lagi tempatnya, belum lagi peralatan segala macamnya. Itu untuk persiapannya mungkin perlu uang 20-30 miliar. Modal besar banget. McDonald pasti untung nggak? Nggak juga. Ada McDonald yang tutup dan rugi. Lalu kemudian misalnya kita mau jualan baju kaos misalnya contohnya. Baju kaos kan enak. Udah ada pembuat baju di luar sana, penjahit baju, tukang sablon. Kita tinggal pesen lalu jualan. Oke, satu, kamu harus jualan. Kedua, kalau mau nggak sih tukang sablon itu dibayarnya nanti aja gitu ya, untuk dari tekstilnya, dari pabrik kaosnya, mau nggak sih dibayar nanti aja kalau udah laku? Ya pasti nggak mau. Dia maunya dibayar di depan. Kamu harus modal di depan. Seperti itu, kemudian kamu harus jualan. Kalau nggak laku gimana ya? Itu resikomu. Dan resikonya bisa jadi besar banget karena untuk jualan perlu budget, perlu duit buat jualan, perlu modal buat jualan. So resikonya besar banget. Restoran resikonya besar, jual baju resikonya besar. Lalu kemudian apa dong bisnisnya? Nah, ini saya kasih tahu nih. Bisnis yang sebenarnya sangat-sangat
resikonya bisa sangat kecil. Bahkan kamu bisa pelajari secara gratis. Itu adalah satu bisnis yang tidak lain tidak bukan adalah trading forex. Kenapa sih bilang trading forex? Banyak orang bilang, wah trading forex itu beresiko, banyak orang bangkrut sampai jual mobil segala macam, banyak yang kena tipu, nggak bisa withdraw segala macam. Nah itu karena orang nggak paham. Kalau kita nggak paham ya pasti jadinya jelek banget, pasti jadinya ancur-ancuran nggak jelas. Jangankan trading forex, kita buka restoran kita nggak ngerti bisnis rumah makan itu berantakan. Kita ngerti bisnisnya pun nggak punya modal nggak bisa mulai. Tapi kalau trading forex, nah ini saya ceritain. Pertama, pilih broker yang berizin Bapepti, maka uangmu tidak akan dibawa kabur. Jadi kalau ada yang bilang, wah kemarin saya trading forex nggak bisa tarik duit, tanya brokermu apa? Pasti bukan broker Bapepti. Pasti bukan broker yang berizin Bapepti di bawah Kemendak, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kalau trading forexnya di broker-broker yang berizin, berlisensi dan legal di Indonesia, pasti aman. 100% yang menjamin pemerintah Indonesia. Pasti. Jadi permasalahan tentang keamanan dana terselesaikan. Pilih broker yang aman gitu, yang berlisensi Bapepti di Indonesia. Lalu kemudian nomor 2, modalnya berapa? Beberapa broker di Indonesia itu sudah mengeluarkan lot mikro. Artinya apa? Bahkan dengan modal Rp500.000 udah bisa trading. Bayangin, 500.000 udah bisa trading. Mana ada bisnis kita mulai dengan 500.000. Lalu kemudian kalau saya mau belajar bagaimana? Ada akun demo. Kamu bisa belajar. Kamu gini, bayangin kamu mau mempelajari sebuah skill baru, kamu kasih dirimu waktu misalnya 1-3 tahun, maksimal banget 5 tahun untuk mempelajari sebuah skill. Buang-buang waktu nggak? Tentu saja nggak. Karena banyak orang udah bekerja 20, 30, 40 tahun dan hidupnya gitu-gitu aja. Kamu sekarang kasih dirimu waktu 1-3 tahun, maksimal banget apes-apesnya 5 tahun untuk mempelajari sebuah high income skill yang bisa memberikan dirimu income yang nggak terbatas. Worth it nggak? Worth it banget. Jadi kamu bisa belajarnya gratis dengan akun demo. Jadi loss-nya loss bohong-bohongan, tapi profitnya ya profit bohong-bohongan juga, namanya akun demo. Tapi dengan pasar yang real, pergerakan harga pasar yang real. Jadi lo banyak banget bisa belajar di sana. Lalu kemudian soal modal kecil bisa dengan 500.000. Lalu kemudian kalau misalnya saya mau dapat uang lebih banyak gimana? Ya tambahin aja modalnya, tradingnya lebih besar. Karena kalau kamu udah mulai dengan pengetahuan dan skill yang baik, nambahin modal it's okay. Nambahin modal is okay, tapi kamu bisa mulai dengan modal kecil dan kamu bisa tetap dapat penghasilan dari trading forex. Nah, lalu kemudian resikonya bagaimana? Baik lagi tadi di awal. Kenapa saya katakan resikonya bisa kecil? Karena sekali lagi, resiko bisnis itu tergantung dari modal yang kamu tempatkan. Kalau kamu menempatkan modal 10 miliar rupiah, apalagi sampai ngegadai mobil, ngegadai rumah, sampai ngegadai misalnya tanah leluhur, ketika tradinganmu loss, hutang harus dibayar. Ya udah bayarnya pakai apa? Mobilnya disita, rumahnya disita, tanah warisan leluhur semua disita. Tapi kalau kamu trading forex atau kamu berbisnis dengan manajemen resiko yang benar, ya kamu nggak akan menggadaikan mobil, rumah. Itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang greedy, oleh orang-orang yang ingin dapat uang besar, yang tergiur dengan janji-janji manis pasti untung. Biasanya itu yang dilakukan. Tapi kalau kita seorang pebisnis yang baik, seorang pebisnis yang benar, yang tahu bagaimana cara menempatkan risiko, ya kita nggak akan melakukan itu. Misalnya saya punya uang dingin untuk belajar Rp500.000, ya udah saya deposit Rp500.000, itu yang saya gunakan untuk belajar. Sehingga mobil saya aman, rumah saya aman, tanah warisan leluhur saya aman, nggak akan terjadi itu yang namanya disita lah, inilah sampai hilang mobil segala macam, itu nggak akan pernah terjadi. Karena sekali lagi, risiko terburuk dari sebuah bisnis itu adalah modal yang kita tempatkan. Kalau kita mulai bisnis restoran, pinjam uang di bank dengan modal, dengan jaminan rumah kita, restorannya nggak jalan, rumahnya hilang nggak? Rumahnya hilang juga. Makanya sangat penting sekali kita tahu bagaimana cara mengolah risiko. Kalau risikonya udah tahu, kita bisa mulai dengan modal kecil dan risikonya pun kecil, dan kita udah mempelajari bagaimana caranya, dan kita trading di broker yang berlisensi Bapepti. Sebetulnya trading forex itu menjadi sangat menyenangkan. Kenapa? Karena hanya dengan modal smartphone dan koneksi internet itu trading dimanapun. 24 jam sehari, 5 hari seminggu, Sabtu Minggu pasar tutup. Lagi liburan, lagi di pantai, lagi di Bali, lagi keluar negeri. Selama ada koneksi internet, kita bisa trading. So bayangin, bisa bisnis dimanapun
Nggak usah jualan, nggak usah ngajak orang, nggak usah musingin supplier, nggak usah mikirin perizinan, tempat segala macam. Kamu bisa making money anywhere in the world. Seru apa? Seru banget. Nah, itulah contoh bisnis yang bisa kamu lakukan dengan modal kecil, resiko yang kecil, dan potensi pendapatan yang tidak terbatas. Oke, mungkin itu yang mau saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.